Alhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bi hudahu ila qiyamis sa'a wa ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu adalah bersama dengan Nabi di dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Puncak dari kebahagiaan seorang mukmin dan muslim ketika dia adalah masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga adalah tempat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya, sehingga disitulah letaknya puncak dari harapan seorang muslim dan mukmin adalah bagaimana mereka itu adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat mereka banyak berburu ya terkait tentang bagaimana mereka itu bisa bersama dengan Nabi di dalam surganya. Mereka bisa bareng-bareng dengan Nabi di dalam surga, karena itu memang adalah puncak dari kebahagiaan siapapun dari hamba ini. Begitu pula umat ya, setelah generasi sahabat mereka berlomba-lomba ingin bagaimana ya menjadi teman Nabi di dalam surga. Walaupun tidak bisa menjadi sahabatnya Nabi, tapi paling tidak bisa mereka bersama ya masuk ke dalam surga, walaupun derajatnya berbeda dengan Nabi dan para sahabat. Karena itu adalah apa? Karena surga itu memang bukan satu derajat. Jadi surga itu memiliki banyak derajat ya, dan masing-masing penghuninya itu berbeda-beda. Sebagaimana dalam sebuah sahih diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi wa bi rasulih." Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa aqama shalah, dan dia mendirikan salat, wa shoma Ramadan, dan dia berpuasa di bulan Ramadan, kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilal jannah, maka menjadi haknya Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Ini sebuah garansi di mana Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Dia beriman pada Allah dan Rasulnya, dia sholat, dia puasa Ramadan, maka dia itu akan dimasukkan ya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Baik dia itu berjihad di jalan Allah, atau mungkin dia itu adalah duduk manis di kampung halamannya, tidak berjihad, tapi asal mati membawa iman pada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, berpuasa, maka apa? Maka dia dikasih garansi Allah pasti akan masukkan dalam surga. Maka apa? Maka ketika hadis ini dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, apalan nubasyirun nas? Wahai Rasulullah, tidakkah kita ya perlu memberi kabar manusia dengan hadis ini? Bukan hadis yang luar biasa, kamu siap atau tidak siap, surga, asal kamu iman pada Allah, sholat, dan gitu, kemudian berpuasa. Maka kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajatin a'adda Allahu lil mujahidina fi sabilillah. Jadi di dalam surga itu ada 100 derajat yang Allah akan sediakan bagi orang yang mau berjihad di jalan Allah. Ma baina darajataini kama baina samai wal ardh. Ya, jarak antara dua derajat ya, satu derajat dengan derajat berikutnya itu kayak seperti jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Ini satu derajat, kan gitu.
Maka faidah sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kalian itu minta surga kepada Allah, mintalah surga firdaus. Maka di dalam prinsip akhirat tidak boleh kita berprinsip minimalis. Ya Allah, ya masukkan aku emper surga mawon ya Allah, gitu. Tidak boleh. Jadi kalau kita urusan akhirat itu prinsipnya harus maksimalis. Ya, jadi apa? Jadi kayak seperti itu. Jadi nggak boleh, ya. Ya, jadi kadang orang itu kan dia merasa dirinya kayak apa, akhirnya nggak layak masuk surga. Bukan kayak begitu. Jadi kita harus optimis. Ya, kalau urusan akhirat itu kita harus prinsipnya itu maksimalis. Semaksimal mungkin kita meminta yang terbaik, kan gitu. Fas'alul firdaus, mintalah kepada Allah surga firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena surga firdaus itu surga yang paling tengah dan surga yang paling tinggi. Jadi yang paling tengah dan paling tinggi. Ya, Qurahu fawqahu arsyur rahman. Aku lihat atasnya, ya, surga firdaus itu arasnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dari surga firdaus itulah memancar sungai-sungai surga. Ya, mengapa? Nah, ini adalah apa? Surga itu, ya, berderajat dan penghuninya itu berbeda-beda. Sehingga apa? Sehingga di situ letaknya. Ya, kita ini bisa bersama dengan Nabi di dalam surganya, maka itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di surga itu ada satu kedudukan yang sangat tinggi. Ya, jadi ada satu kedudukan yang sangat tinggi, ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Ya, inilah yang dinamakan al-wasilah. Ya, jadi al-wasilah yang selalu kita mintakan untuk Rasulullah. Sehingga di dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida." Jadi siapa yang dia itu mengucapkan ketika dia mendengar, ya, panggilan adzan. Dia berdoa, "Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati." Jadi kalau kita ini habis dengar adzan, kita jawab adzan yang muadzin itu seperti yang diucapkan, kecuali ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Lalu kita berdoa dengan doa ini. Ya Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, Tuhan, ya, panggilan yang sempurna ini. Wassalatul qa'imah, dan sholat yang akan ditegakkan ini. Ati Muhammadanil wasilah. Berilah Muhammad itu al-wasilah. Ya, berilah dia itu wasilah, yaitu satu kedudukan yang tinggi, ya, di dalam surga. Wal fadilah, dan keutamaan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Ya, dan berilah beliau itu adalah kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Maka apa? Allah lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Nah, terkait tentang yang namanya terkait tentang namanya wasilah ini, ya, ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Pernah ditanyakan oleh para sahabat, di mana Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Idza shallaitum alayya fas'alullah lil wasilah." Kalau kalian itu bersalawat kepadaku, ya, maka mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Kalau kamu bersalawat kepadaku, mintakan, ya, untukku kepada Allah al-wasilah. Lalu ditanyakan oleh para sahabat, "Wa mal wasilah?" Apa itu wasilah, wahai Rasulullah? Qala a'la darajatin bil jannah. Ya, yaitu adalah derajat yang paling tinggi di dalam surga. La yanaluha illa rajulun wahid, yang tidak akan meraih, ya, kedudukan derajat tersebut kecuali satu orang saja. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah orangnya. Masya Allah. Ya, siapa? Sehingga ini menunjukkan bahwasanya apa? Ini, ya, surga itu bukan satu derajat, tapi berbeda-beda. Ya, kalau tadi orang mujahidin aja itu ada 100 derajat,
Ya, kalau dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, orang yang paling rendah derajatnya, ya itu adalah dapat kaplingannya itu seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Itu orang yang paling rendah. Jangan gitu. Itu orang yang paling rendah. Makanya apa? Maka dalam masalah akhirat jangan pernah berpikir minimalis, tapi berpikirlah yang maksimalis. Kalau bisa lebih baik, kenapa harus yang empernya surga? Kan gitu. Nah, dia kayak seperti itu. Masa muslimin rahmatullah. Lalu pertanyaannya, kalau kita pengen ya bersama dengan Nabi di dalam surga, bahagia bersama Nabi di dalam surga, kebersamaan ini nggak mesti harus satu derajat dengan Nabi, itu nggak mungkin. Ya, tapi paling tidak itu adalah sering ketemu dengan Nabi, bisa melihat Nabi, ya kan begitu. Sehingga Pak bisa di dalam surga bersama dengan Nabi, itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Lalu syaratnya apa? Maka ada beberapa amal. Nah, kalau kita ini melakukannya, Pak insya Allah kita ini akan bersama dengan Nabi. Apa intinya? Intinya itu al-mutaba'ah wa ta'ah. Yaitu apa? Berusaha terus, yaitu mengikuti Nabi dan taat kepada Nabi. Kalau Anda itu ya selalu meniti jalannya Nabi di dalam beragama ini, selalu taat kepada Nabi, maka Pak insya Allah kita akan bersama Nabi di dalam surga. Dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan antara rajulan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ada seseorang datang, dia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, inni la uhibbuka hatta inni la adkuruka. Ya, wahai Rasulullah, aku sangat mencintaimu hingga aku selalu menyebut namamu. Makin cinta. Orang kalau cinta itu kan banyak menyebut namanya. Ya, kayak seperti itu nggak bisa dipungkiri. Ya, jadi kalau orang jatuh cinta itu kan begitu. Jadi apa, banyak menyebut namanya, banyak tulis namanya, ya gitu. Ya kan apa? Ya karena mencintai. Falau anni aji'u fa'andur ilaika dhanantu anna nafsi tahrus. Wahai Rasulullah, kalau aku datang menemui Anda kayak seperti ini, ya, seakan-akan yang namanya ruhku, ya, nyawaku itu mau copot, ya, mau lepas, ya gitu. Fa'adkuru anni intaqaltul jannah sirtu dunaka bil manzilah fasabqa dzalika. Dan aku, ya, jadi aku ingat kalau aku nanti masuk surga, ternyata aku nanti itu kedudukannya ya tidak seperti kedudukan Anda. Dan itu membuat aku berat ya Rasulullah. Padahal aku ingin bersama terus Anda, tapi ternyata derajatku beda, kedudukanku beda dengan Anda nanti di surga. Wa uhibbu an akuna ma'aka fi darajat, dan aku ingin ya bersama dengan Anda dalam satu derajat. Kira-kira bisa nggak wahai Rasulullah? Maka Rasulullah tidak bisa jawab Rasulullah. Oh, yang memasukkan surga itu kan bukan Rasulullah. Dia masukkan surga kan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu kan cuma ngajak. Ya gitu. Tidak bisa Nabi Muhammad kamu surga, kecuali itu ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga Pak Alam Yarud dan Rasul sallallahu alaihi wasallam syaitan. Lalu Rasul tidak jawab apapun. Tidak bisa jawab beliau. Hingga akhirnya Allah menurunkan ayat Al-Quran, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sampai kemudian Allah menurunkan ayat, wa may yuti'illah, dan siapa saja yang taat kepada Allah, war rasul, dan taat kepada Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah, mereka lah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Minal nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang sangat jujur seperti Abu Bakar, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, ya, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baiknya teman. Ya, kalau bisa bersama dengan Nabi, orang yang siddiqin, orang yang mati syahid,
dan orang soleh. Gimana? Ya tentu namanya mereka nggak mungkin kan di dalam neraka, pasti mereka di dalam surga. Kan gitu. Maka apa syaratnya di dalam ayat itu? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi apa? Mengikuti ya ajarannya Nabi dan taat kepada Nabi, itu garansi di mana kita bisa bersama dengan Nabi di dalam surga. Pada Rasulullah SAW fatalaha alaih. Lalu Rasulullah memanggil orang tadi, lalu dibacakan ayat ini. Kalau kamu ingin bersama aku nanti di surga, amalkan ayat ini. Apa wasiatnya? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin bersama dengan Nabi, maka apa? Maka kita harus mencintai Nabi, ya, melebihi cinta kita di atas yang lain. Ya, cinta yang pertama kan cinta Allah, setelah itu cinta Nabi. Ya, gitu. Ya, maka apa? Kita harus mengedepankan cinta kita kepada Nabi di atas ya cinta kita kepada keluarga, ya, kepada harta, maka belakangan. Lalu cinta Nabi itu yang kita kedepankan. Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, di mana sahabat Anas bin Malik beliau meriwayatkan, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa. Jadi ada seseorang ya datang tahu-tahu langsung bertanya tentang hari kiamat. Ya, dia mengatakan mata saat. Ya, kapan hari kiamat? Wahai Nabi Muhammad. Enggak pakai istilahnya apa mukadimah apa langsung. Mata saat. Kapan kiamat? Wahai Nabi Muhammad. Begitu ya. Maka apa? Maka Rasulullah SAW beliau menjawab, ma'adatta laha. Lu apa yang kamu persiapkan? Kok kamu tanya hari kiamat? Kapannya itu nggak penting, tapi persiapanmu apa? Gitu. Maka kemudian orang tadi menjawab, saya aku nggak punya persiapan apapun, ya Rasulullah. Gimana? Ya, jadi gitu. Tidak apa, saya tidak ada apa persiapan apapun, ya Rasulullah. Illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Cuma aku sangat mencintai Allah dan sangat mencintai Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta. Jadi kamu akan bersama dengan yang kamu cintai. Ya, kamu mencintai Allah, kamu mencintai Nabi, insya Allah kamu akan bersama dengan Nabi. Maka ketika mendengar hadis ini, sahabat Anas sebagai perawi hadis ini, beliau mengatakan, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Ya, tidaklah ada sesuatu yang membuat kami bahagia melebihi dari ucapan Nabi yang beliau mengatakan kamu bersama dengan yang kamu cintai. Ya, maka Pak, fa'ana uhibbun Nabi, aku sangat mencintai Nabi. Wa Abu Bakar, aku mencintai Abu Bakar. Aku juga mencintai Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahu. Dan mudah-mudahan aku, itu sahabat Anas, aku bersama dengan mereka ya di dalam surga karena kecintaanku kepada mereka. Wa illam a'mal bi misli amalihim, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalnya mereka. Ya, paling tidak apa? Kecintaan kita ini ya kepada mereka ya di atas segalanya itu akan membuat kita bersama dengan mereka. Namun yang perlu diketahui ma'asyiral muslimin, cinta itu harus butuh bukti. Ya, bukan sekadar dibuat nyanyi-nyanyi. Dia kan aku cinta padamu, ya. Ya, orang itu mengaku-ngaku, ya. Jadi cinta itu butuh bukti, dan bukti terbesar dalam cinta itu apa? Ketaatan. Ya, makanya dikatakan lau kana hubbuka shadiqan la'ataqtahu wa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintamu itu benar, maka mesti kamu akan taat, karena setiap orang yang mencintai itu akan taat kepada orang yang dicintainya. Ya, jadi kayak begitu. Jadi bukti cinta yang paling kuat itu apa? Ketaatan. Ya, ketaatan. Cinta Nabi harus taat kepada Nabi. Cinta Nabi ya berarti harus apa? Manut sama Nabi. Ya, itu ya namanya bukti kita, ya bukti cinta kita kepada Nabi. Termasuk banyak menyebut namanya. Nah, kalau Nabi disebut apa? Ya, bersolawat kepada Nabi. Ya, jadi apa? Jadi bukti cinta kita kepada Nabi ya ketaatan kepada Nabi. Kemudian diantaranya apa?
Banyak bersalawat kepada Nabi. Jadi banyak bersalawat kepada Nabi. Makanya di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi itu dikatakan oleh Rasulullah, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalatan." Orang yang paling dekat ya denganku nanti pada hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ya, dia apa paling banyak? Ini bukti cintanya ya itu ya. Kenapa banyak disebut? Cinta kita kepada Allah dengan banyak menyebut nama Allah. Dengan apa? Berzikir. Ya, semakin Anda banyak berzikir, ya semakin Anda itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda banyak berselawat kepada Nabi, ya berarti Anda semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, kalau kita ingin bersama dengan Nabi, maka diantaranya harus kasratus sholat, harus banyak sholat. Tentu adalah sholat wajib ditambah dengan sholat sunnah. Nah, kalau yang wajib itu kan harus, kan begitu. Maka suatu saat, ya, dari satu saat Rabi'ah ibnu Ka'ab, sahabat Rabi'ah ibnu Ka'ab ini, beliau itu melayani Nabi. Beliau itu mengambilkan air wudhunya Nabi. Beliau juga mengambilkan sendalnya Nabi. Pokoknya melayani Nabi. Itu namanya sahabat Rabi'ah ibnu Ka'ab. Maka ketika Rasulullah merasa dibantu kayak seperti itu, Rasulullah itu kemudian menawarkan kepada Rabi'ah ibnu Ka'ab tadi, "Sal, wahai Rabi'ah, mintalah apa yang kamu kira-kira minta dariku." Ya kan itu. Dia mintanya bukan minta urusan duniawi. Maunya Rasulullah, dia minta urusan duniawi. Kalau minta dunia kasih dari Rasulullah gitu. Tapi ternyata Rabi'ah ini kesempatan. Rasulullah nawari aku sesuatu, maka apa? Maka beliau tidak mau urusan dunia. Himmatnya dia, keinginan dia sangat tinggi. Apa? Urusan dunia itu gampang lah. Gitu. Maka apa? Maka justru dia minta urusan akhirat. Dengan beliau mengatakan, ya, Rabi'ah mengatakan, "As'aluka murafaqataka bil jannah." Aku meminta kepadamu ya Rasulullah supaya aku bisa bersamamu di dalam surga. Ya, Rasulullah pengennya itu nawari dunia kan gitu ya. Malah dia minta pengen jadi apa? Bersama dengan Nabi di dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan, "Au ya Rasulullah, atau mungkin yang lain saja lah, jangan yang ini." Dan gitu. Maka kemudian Rabi'ah mengatakan, "Huwada, ya itu yang aku minta Rasulullah, ada yang lain. Kalau urusan dunia saya tidak ada urusan." Ya, jadi saya ingin bersamamu nanti dalam surga. Maka Rasulullah kemudian beliau mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud." Kalau memang begitu, bantulah ya aku terhadap dirimu dengan apa? Banyak sujud. Kamu harus banyak sholat. Kalau kamu ingin bersamaku nanti di surga, ya kamu harus banyak sholat. Ya, jadi apa? Nah, ini diamalkan. Berarti menunjukkan sahabat Rabi'ah ini himmatnya dia, keinginannya dia, cita-citanya bukan hal yang apa kecil tapi yang sangat tinggi. Yaitu apa? Dia tidak mau dunia tapi maunya akhirat. Ya, kebahagiaannya dia kalau dia bisa bersama dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Jadi banyak sholat. Jadi banyak sholat yang wajib, kemudian ditambah yang sunnah. Bahasa muslimin rahimahullah. Kemudian apalagi amalan yang nanti kalau kita amalkan, praktekkan, kita akan bersama Nabi di dalam surga. Kan gitu. Di antaranya yang keempat adalah husnul khuluq. Ya, budi pekerti yang baik. Jadi budi pekerti yang baik. Di dalam sebuah hadis riwayat ya Tirmidzi, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilan yaumal qiyamah." Sesungguhnya ya orang yang paling aku cintai dari kalian dan orang yang paling dekat denganku kedudukannya nanti pada hari kiamat, ahasinakum akhlaqan, orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau kita ini semakin baik akhlaknya, maka apa? Itu semakin dicintai Nabi dan semakin dekat dengan Nabi. Kan gitu. Wa inna abghadakum ilayya wa aqadakum minni majlisan yaumil qiyamah as-sarsahun. Dan orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh kedudukannya dariku nanti pada hari kiamat as-sarsahun. Ya, orang yang cerewet. Ya, dia orang yang cerewet itu paling jauh dari Nabi. Ya, jadi guys itu asal saru itu apa?
asal-asal itu terus salah, ya banyak omongannya, ya jadi kayak gitu ya. Jadi banyak ngomong itu cerewet, ya udah cerewet bebek lagi kan itu kan merepot ya. Jadi kayak gitu. Jadi apa asal-asal? Ini adalah apa? Itu adalah orang yang banyak omongannya, ya itu cerewet, ya jadi kayak gitu. Kemudian apa? Wal mutasaddiqun, ya mutasaddiqun. Dan itu mutasaddiqun yaitu apa? Yaitu orang yang suka bertutur kata yang tidak baik terhadap orang, dan suka sombong dan bertutur kata yang tidak baik kepada orang. Senangnya itu apa? Yudhinas. Itu adalah apa? Yaitu adalah omongannya itu bazi, ya, jorok, kotor, ya kan itu. Kemudian menyakiti, suka menyakiti dengan kata-kata yang kepada manusia, ya. Makanya itu harus hati-hati bahwa Jawa Timur itu Surabaya Tuntang cukup, itu ya. Jadi kan itu ya, itu bahasa fasik kan ya. Jadi kayak gitu ya. Ketemu dengan teman, isya boleh sampai Masya Allah, itu sudah itu tegur sapa ya. Kalau kayak gitu itu belum apa, ya belum apa istilahnya rekat katanya itu nggak boleh ya. Itu hancur, ya itu Masya Allah ya, itu nggak boleh. Ya, jadi apa itu nggak dibenarkan dalam Islam. Ya, itu bisa dimasukkan dalam kategori mutasaddiqun tadi. Ya, itu nggak benar. Ya, ketemu dengan saudara, temannya tegur sapa, mengucapkan salam sesama muslim, kan kayak begitu. Kemudian wal mutafahihun, dan mutafahihun siapa mutafahihun? Al mutakabbirun, orang yang sombong. Sombong itu ada dua, sombong kepada Allah dengan menolak kebenaran, kemudian sombong kepada manusia, suka melecehkan orang, meremehkan orang. Nah ini harus kita hati-hati. Ada kalanya kita tidak sombong kepada Allah, tapi sombong kepada manusia. Kan itu. Sehingga apa? Iblis itu dia dinas oleh Allah kekal di dalam neraka itu cuma gara-gara sombongnya. Sombongnya dia itu dua, sombong kepada Allah dengan menolak perintah untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Sombongnya kepada Adam, meremehkan Adam, dia merasa lebih baik. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api ya Allah, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ya, api lebih baik daripada tanah. Ini dua sombongnya dilakukan iblis. Maka apa? Tidak masuk surga, kekal ya di dalam neraka. Itu iblis. Makanya apa? Maka Rasulullah itu mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat darah dari kesombongan. Ya, tidak masuk surga. Maka hati-hati. Ya, jadi sombong itu dua tadi, sombong kepada Allah, ya berarti menolak kebenaran yang datang dari Allah. Sombong kepada manusia itu selalu menghina, melecehkan, merendahkan manusia. Ya, ini adalah harus kita waspadai. Kemudian selanjutnya masyarakat muslimin, kalau kita ingin bersama dengan Nabi dalam surga, maka bagi antaranya kafalatul yatim. Ya, tidak apa? Mengkafil anak yatim, mengasuh anak yatim. Ya, jadi orang mau mengasuh anak yatim. Lu kenapa Pak? Anak yatim yang diperhatikan? Karena anak yatim itu, definisi anak yatim itu anak yang ditinggal meninggal mati ayahnya sebelum dia usia balik. Loh, kenapa Pak yang ditinggal meninggal ayahnya saja? Kok yang ditinggal mboknya kok enggak dimasukkan? Kalau mbok itu gampang dari baru. Jadi ya, jadi apa kalau seorang laki-laki istrinya meninggal, punya anak kecil gampang, ya besok langsung cari mbok baru bisa, ya. Tapi kalau mencari ayah yang bisa mengasuhnya, yang bisa memberikan nafkah itu berat. Ya, jadi kayak gitu. Makanya apa? Bisa memperhatikan yang kehilangan inti, karena anak itu ketika masih kecil yang dibutuhkan itu hak hidup. Jadi hak hidup itu dicukupi dari mana? Dari yang namanya memberi nafkah, sandang, pangan, dan papan, kan gitu. Dan itu kewajiban ayah. Makanya anak yatim diperhatikan oleh Islam. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah kata, aku dan orang yang mengasuh anak yatim itu kayak dua jari ini. Rasulullah merenggakan antara jari tengah dengan jari telunjuknya, direnggakan. Berarti kan dekat.
Jadi aku dengan pengasuh anak yatim itu kayak begini, ya, kayak dua jari ini, yang gitu. Berarti menunjukkan itu sangat dekat. Nah, anak yatim itu baik anak yatim dari keluarganya dia sendiri atau anak yatim orang lain diasuh, dirawat dengan baik, dicukupi kehidupannya. Maka apa? Maka itu nanti akan menjadi penyebab di mana dia bisa bersama dengan Nabi di dalam surga. Ya, apa? Ini adalah salah satu di antara perhatian Islam kepada anak yatim yang orang yang lemah. Kemudian di dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ya, di riwayat Bukhari itu ada juga yang keenam itu adalah mendidik anak-anak perempuan. Ini jangan khawatir, jadi kalau Anda punya anak perempuan kok banyak, ya gitu, nggak dikasih anak laki-laki semua, jangan khawatir, ya. Anda sabar mendidik anak perempuan Anda sampai mentas, sampai mereka itu berkeluarga, jadi anak yang solehah. Maka itu jadi garansi Anda untuk bersama Nabi di dalam surga. Kenapa? Karena mengasuh anak perempuan beda dengan anak laki-laki. Ya, tanggung jawabnya itu luar biasa. Sampai andai kata dia sudah berkeluarga, kalau andai kata ada masalah, balik lagi ke orang tuanya. Ya kan gitu. Kalau anak laki-laki sekarang mulu, ya kan gitu. Ya, tidak apa. Kemudian sudah laki-laki yang jadi kepala rumah tangga, dia bisa menentukan. Tapi kalau anak perempuan enggak, ketika dia sudah enggak punya suami, balik lagi ke orang tuanya. Kan gitu. Ya, kalau anak laki-laki lo balik orang balik sekarang gitu. Kenapa? Kemudian sudah orang laki-laki kan gitu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat, yaitu adalah apa? Dari riwayat Imam Bukhari dari Adabul Mufrad, dalam kitab Adabul Mufrad dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tudrika." Jadi siapa yang dia itu adalah memberi nafkah dua anak perempuannya hatta tudrika, hingga dia itu balik. Ya, dakhaltu ana wa huwa fil jannah kahataini. Maka aku dan dia masuk surga itu kayak dua jari. Ya, jadi kayak dua jari ini. Itu apa? Jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Lalu kemudian dalam hadis yang lain ditanyakan, "Lah, itu kan anak Rasulullah. Lalu bagaimana kalau saudara perempuan?" Nah, kalau seperti apa? Maka lahu ukhtani au ibnatani fa ahsana ilaihima, ya. Maka apa? Kuntu ana wa huwa fil jannah kahadaini. Ya, siapa saja yang dia punya dua anak perempuan, ya, dua saudara perempuan atau dua anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepadanya, dididik dengan baik, jadi anak yang soleh dan solehah, tidak jadi anak yang solehah, ya, maka apa? Maka dia dan aku, ya, di dalam surga kayak dua jari ini. Masya Allah. Berarti menunjukkan mendidik anak perempuan itu memang lebih, ya, jadi lebih. Dalam hadis yang lain, dari riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Man kana lahu salasu banat." Siapa yang memiliki tiga anak perempuan, atau salasu akhawat, atau tiga saudara perempuan, atau bintani, atau mungkin dua anak perempuan, atau ukhtani, atau dua saudara perempuan, fa ahsana suhbatahunna, lalu dia itu bergaul dengan mereka dengan baik, dididik, ya, bergaul dengan baik, wattaqillaha bihinna, dan dia bertakwa kepada Allah terhadap anak-anak perempuannya atau saudara perempuannya tersebut, falahul jannah, maka baginya surga. Masya Allah. Ya, lalu bagaimana dia itu mendidik dengan baik? Ya, dididik akhlaknya, dididik, ya, agamanya, dinikahkan, ya kan itu, dibimbing benar sampai benar-benar terjamin bagaimana anak perempuan ini itu adalah bisa menjadi anak yang baik, menjadi istri yang baik, maka maka baginya adalah surga. Masya Allah. Nah, ini adalah luar biasa. Kemudian yang terakhir, masyarakat muslimin rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, yang ketujuh di antara yang bisa membuat kita bersama Nabi di dalam surga itu adalah doa, banyak berdoa kepada Allah supaya kita ini bisa menjadi teman Nabi di dalam surga. Apa landasannya?
Landasannya seperti Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid wa huwa baina Abi Bakr wa Umar." Suatu saat ya malam-malam itu Rasulullah itu masuk ke masjid, di situ ada Abu Bakar dan Umar tapi duduk, lalu Rasulullah duduk di tengahnya. Dan itu wa idza Ibnu Mas'ud yusalli, dan ketika itu Abdullah bin Mas'ud itu sedang sholat malam. Itu sedang sholat malam. Wa idza huwa yaqra'u Nisa, dan ketika itu beliau dalam sholat malam itu membaca surat An-Nisa. Berarti menunjukkan sholat kalau malam boleh dibaca jahar keras. Buktinya Pak, Abdullah bin Mas'ud itu baca surat An-Nisa di dalam sholatnya, Abu Bakar, Rasulullah, Umar dengar kan gitu. Fanta ila rasil mi'ah, Abdullah bin Mas'ud itu sampai membaca ya ayat ke-100 dari surat An-Nisa. Faja'ala bin Mas'ud yaqul, mulailah ketika beliau sudah selesai sholat malam, Abdullah bin Mas'ud itu berdoa ya, wa huwa qa'imun yusalli, dan beliau tetap dalam sholatnya tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Abdullah bin Mas'ud itu berdoa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, is'altullah, ya Abdullah bin Mas'ud, ya mintalah niscaya kamu diberi, mintalah niscaya kamu diberi. Kan begitu. Ya, Rasulullah ngomong dengan Abu Bakar dan Umar tadi. Ya, Abdullah bin Mas'ud, minta, kamu dikasih, minta kamu dikasih. Ini garansi dari Rasulullah. Kan begitu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyaqra'ul Qur'an afdal kama unzil falyaqra'hu bi qira'ati ibni ummi Abd. Siapa yang senang ya membaca Al-Quran dengan merdu ya sebagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad, maka bacalah seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Kan gitu. Maka besok paginya Abu Bakar itu bergegas menemui Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena Rasulullah memberi kabar gembira, mintalah wahai Abdullah, niscaya kamu akan diberi oleh Allah. Maka apa? Maka kemudian Abu Bakar langsung pertama kali yang menemui Abdullah bin Mas'ud, lalu kemudian beliau ditanya, Abdullah bin Mas'ud, tadi malam kamu itu berdoa apa? Minta apa? Yang itu. Kenapa? Karena aku mendengar Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, is'altullah, mintalah wahai Abdullah, niscaya kamu akan diberi, mintalah niscaya kamu akan diberi. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, ya, aku tadi malam itu berdoa ini dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka imanan la yarda. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keimanan yang tidak ada keraguan, iman yang mantap. Dia itu. Wa na'iman la yarda, dan aku minta kepadamu kenikmatan yang tidak habis. Ya itu. Ini Masya Allah ya, permintaan yang simpel gitu ya. Jadi para sahabat itu mintanya itu minta yang simpel-simpel, tidak seperti jenengan ya. Orang minta yang detail, tapi ujungnya itu cuma itu gitu ya. Dari itu. Kalau para sahabat itu tidak, mintanya itu simpel, ya imanan yang pokok, tidak ada keraguan, kenikmatan yang tidak ada habisnya. Apapun bentuk kenikmatan, kalau jenengan kan enggak, ya Allah, ya aku minta mobil, gitu ya. Mobilnya dijelaskan lagi, ya gitu ya. Nah ini apa? Nggak kayak seperti itu. Apakah yang nikmat itu mesti harus mobil? Belum tentu. Ada kalanya Anda dikasih mobil benar, tapi orang tua bayar pajak ya. Jadi kayak seperti itu ya. Jadi apa? Kan memberi kenikmatan yang tidak ada habisnya. Itu daripada dikasih mobil, perasaan bayari pajak. Ujung-ujungnya nganggur gitu. Tapi kan ada mintanya mobil, kasih mobil oleh Allah. Nah ya apa? Jadi kayak gitu. Jadi minta itu yang simpel, yang manfaatnya itu lebih ya. Jadi kayak gitu. Itu adab dalam meminta itu, jangan terlalu detail. Urusan dosa memang detail. Ya Allah, minta yang mulai dosaku yang ini boleh. Tapi kalau minta kenikmatan jangan yang terlalu detail. Kenapa? Kayak seperti itu adabnya. Ya, kalau dosa minta diampuni detail nggak apa-apa. Ya Allah, ampuni dosaku yang besar atau yang kecil. Ya kan itu. Yang aku sengaja atau yang tidak aku sengaja. Itu boleh. Jadi itu diajarkan Nabi. Tapi kalau kenikmatan jangan minta detail-detail. Kan gitu kan? Ya Allah, yang anak muda, ya Allah, berlaku ini adalah istri yang cantik, wajahnya bulat kayak bola, ya, rambutnya panjang kayak rambut kuda, gitu ya. Repot dan dia jadi kayak gitu. Jadi jangan. Ya,
wa iman wa na'iman la yanfa, dan kenikmatan yang tidak pernah habis. Dan yang ketiga ini yang diminta oleh Abdullah bin Mas'ud, wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Dan aku meminta kepadamu ya Allah kebersamaan dengan Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi. Masya Allah. Ya, maka Abu Bakar, wah betul jenengan. Dengan gitu ya, ya berbahagialah kamu Abdullah bin Mas'ud. Karena Rasulullah tadi itu di malam itu mengatakan 2 kali, minta oleh Abdullah bin Mas'ud, kamu dikasih, minta kamu akan dikasih. Berarti apa? Ini sebuah garansi. Ya, jadi sebuah garansi. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin ya ibaratnya adalah bahagia, ya ingin bersama dengan Nabi, ya inti utamanya itu adalah apa? Taat kepada Nabi, mencintai Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan sunnah nabinya. Semakin banyak sunnah Nabi yang kita praktekkan dalam kehidupan kita beragama, maka semakin dekat kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kedudukan kita nanti kelak di dalam surga. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan ke pembawa acara. Kemudian berikut firman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian manusia telah disampaikan dalam Ustaz Rasulullah saya Allah taala tentang ya ciri-ciri atau sifat-sifat bagaimana kita bisa berbahagia membersamai Rasulullah SAW di dalam surga. Kemudian Bapak Ibu seperti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya seperti yang sudah biasa kita lakukan. Ya, ada waktu beberapa menit menjelang waktu berbuka. Silakan kepada Bapak, kepada Ibu sekalian, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Kami persilakan, silakan. Saya tanya Pak Ustadz, ini dikabarkan surga itu begitu nikmatnya, apa-apa disediakan oleh Allah, ada mengalirlah sungai-sungai itu di bawahnya. Kemudian ada sungai madu, sungai susu, sungai komer. Kemudian untuk yang di kalau dunia ini kadang kita mengharapkan kita punya tunggangan yang terbaik, misalnya kuda yang bagus, motor yang bagus, atau kendaraan yang bagus, sepeda penting, yang sepeda yang bagus, motor dan mobil yang bagus. Nah, bagaimana untuk di akhirat nanti? Apakah kita juga disediakan untuk kendaraan yang bagus untuk penghuni surga? Mohon untuk ditambahkan atau dijelaskan. Jadi kalau yang namanya apa yang diinginkan oleh penghuni surga itu semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di dalam ayat Al-Quran itu walaupun dia tastahi anfusukum, dan bagi kalian di dalam surga itu semua yang apa kalian inginkan. Jadi apa yang anda inginkan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang terbaik bagi anda ya itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan kayak demikian itu yang sebenarnya tidak harus apa istilahnya diadakan oleh Allah, itu perlu diadakan oleh Allah. Yaitu di antara apa? Ada seorang wanita yang ingin punya anak, padahal aslinya wanita penghuni surga itu sudah nggak haid, sudah nggak nifas, gitu. Nggak ada hamil, karena hamil nifas itu penderitaan, ya gitu. Tapi karena mereka sangat butuh itu, bisa jadi wanita di dunia ini belum dikasih keturunan oleh Allah, kan gitu. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonannya, tapi tidak ada kesengsaraannya. Sehingga seorang wanita itu kalau ingin punya anak, hamil pada waktu itu, langsung melahirkan, langsung anak itu hidup. Ya kan gitu ya? Itu kenikmatan yang harusnya nggak ada ya. Tapi bagi Allah karena ini kebahagiaannya dia dikasihkan oleh Allah. Apalagi kalau cuma mobil ya, kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobil listrik kasih sama Allah ya. Itu kasih itu ya. Mobil apa? Kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakum tastahi anfusukum. Dan bagi kalian di dalam surga itu apa yang kalian inginkan.
ya yang kalian inginkan. Ya dapat kabulkan. Di dalam hadis yang lebih umum Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan pada malaikat untuk mengumumkan penghuni surga, mengumumkan penghuni neraka. Ketika pengumuman kepada penghuni surga itu dikatakan, ya ahlal jannati khuludun fala maut. Penghuni surga kekal dan tidak ada kematian. Kan gitu. Walakum antasirku falatasum, kalian sehat terus tidak akan merasa. Walakum antanamu falataisu, kalian itu nikmat terus tidak pernah ada susah. Ya kalau itu ya adanya kendaraan, adanya tunggangan yang terbaik itu adalah kebahagiaan Anda, maka pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kayak gitu, pasar saja disediakan. Jadi apa? Jadi orang yang nanti suka dagang itu nanti minta izin, ya Allah, ya aku ini senangnya dagang, boleh nggak kamu buka lapak? Jadi buka lapak, diizinkan oleh Allah. Buka lapaknya hari Jumat. Nah, dia pada dalam hadis itu buka lapaknya penghuni surga itu hari Jumat. Jadi karena apa? Senangnya dia dagang, akhirnya apa? Dikasih oleh Allah. Ya udah kamu sana hari Jumat. Ya, yang senangnya menanam, kita sering kan nggak boleh nanam. Ya, tapi karena kebahagiaannya dia diizinkan, ya sudah kalau mau mana apa butin di monggo, ya. Wallahu ta'ala bisa karena waktu sudah selesai, mungkin sampai di sini. Wallahu ta'ala.